Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom JAK TV. Baik, Bang Fris tadi sebelum jeda, Bang Adi sempat mengatakan media sosial. Nah, terkait dengan media sosial ini, apakah memang Bawaslu mengambil langkah ini juga, Bang? Ya, memang sesuai dengan Memorandum of Action yang kami tanda tangani antara Bawaslu dengan Menkominfo, dengan seluruh platform misalnya, bahwa sekarang Bawaslu itu punya kayak direct access lah, punya jalan tol pada saat kita meminta sebuah permintaan take down kepada lembaga-lembaga yang penyedia media sosial. Kerjasama yang erat yang sudah kami bangun dengan Facebook, Instagram, dan juga dengan Google. Nah, karena Google itu kan pengelola untuk YouTube. YouTube. Nah, sekarang kita akan kerjasama dengan Twitter misalnya. Nah, untuk misalnya dengan Facebook misalnya, sampai dengan sekarang misalnya dari kampanye dimulai misalnya, yang kami permintaan request kami ke Facebook untuk di take down itu hampir ada 54 laporan misalnya. Nah, tapi sebenarnya kita lihat bahwa sebenarnya di satu sisi kenapa angka cuma 54 kira-kira. Tetapi kan kita lihat bahwa di dalam Facebook itu kan ada 3 titik sebelah kanan atas itu yang kita langsung bisa save reporting. Nah, dan save reporting itu punya peran yang jauh lebih banyak, bahwa mereka bisa langsung mereport terhadap ada sesuatu konten yang mereka anggap itu bertentangan atau ada muncul dari sebuah ujaran kebencian. Nah, itu beda misalnya kayak Facebook dengan YouTube. Dan YouTube itu kan dia punya self assessment, dia tuh punya kayak namanya trusted flagger. Trusted flagger itu yang punyanya peran untuk men-take down sesuatu konten. Nah, jadi apabila memang sekarang dalam penyebaran hoax ataupun ujaran kebencian, memang dari 54 yang kami dapatkan memang itu banyak berkaitan dengan suku dan ras dan agama. Itu yang paling banyak kontennya. Nah, tapi itu udah bisa saya rasa ini bukan sekedar kreditnya Bawaslu, tapi ini juga kreditnya semua orang. Misalnya ada kaum Mafindo, adanya teman-teman dari AJI, ada juga teman-teman dari kepolisian yang bertindak cepat apabila ada isu-isu yang berkaitan dengan itu misalnya. Jadi saya rasa dari konten media sosial, orang tuh hampir menjaga, gitu. Semua tuh salingnya menjaga dan saling berhati-hati. Apalagi sekarang kalau dari Bawaslu misalnya sudah ada 1 orang calon wali kota yang sudah dipidana sama dengan hakim oleh pengadilan negeri karena dia menyebarkan isu hoax ujaran kebencian di akun Facebooknya, dan itu sudah dinyatakan bersalah oleh si Berarti bisa dikatakan Bawaslu memang memaksimalkan sekali peran media sosial ini ya? Ya, meskipun kami merasa masih banyak PR kami di dalam penegakan hukum pemilu di media sosial. Baik, Bang Adi, kita kembali ke larangan penerimaan parsel ataupun bingkisan ini. Sudah ada warning dari Bawaslu ataupun sudah ada contoh kasus yang paling nyata, 9 kasus sudah ditangani begitu? Yang terkait dengan money politik saja. Namun kenapa masih saja ada oknum-oknum yang memang masih mencoba untuk melakukan hal ini? Ya, ada upaya untuk terus memanipulasi, ingin lepas dari jerat-jerat hukum seperti itu, Mas. Kan biasanya kalau orang berbuat curang sekali boleh, tapi yang kedua kalinya bisa saja dia lolos. Ini biasanya seringkali dilakukan oleh aktor-aktor pemain lama yang terbiasa memang bermain di ruang gelap. Jadi dia mencoba mencari sisi celah sekecil apapun, kira-kira begitu, untuk bermanuver melakukan kampanye terselubung. Makanya kemudian selalu saja ada yang disebut dengan social intelligence. Dia memiliki intelijensia sosial yang cukup luar biasa. Membaca kemungkinan dan peta apa yang dilakukan ini bisa masuk jerat Bawaslu atau tidak. Apakah akan diketahui publik atau tidak. Nah, inilah yang saya kira dari awal saya bilang, Bang, bahwa semua kontestan partai politik, relawan bukan nggak tahu tentang regulasi ini. Tapi mereka selalu saja mencari celah. Bagaimana memanfaatkan setiap momentum, mereka itu mampu menggiring opini, mampu menyampaikan visi-visi dan mengajak publik untuk memilih dirinya. Inilah yang kemudian kenapa di bulan Ramadan ini diwanti-wanti, karena di Ramadan ini hampir setiap saat selalu saja momentumnya melibatkan banyak orang di titik-titik tertentu seperti musola, masjid, ada taraweh, dan momen-momen tertentu juga selalu berkaitan dengan masa yang cukup banyak. Ada taraweh bersama, ada takjil bersama, ada buka bersama, bahkan setelah lebaran ada open house. Ada saja upaya-upaya untuk melakukan insentif elektoral, mengejar ketertinggalan, ataupun ingin memenangi sebelum tanggal 27 Juni ini. Inilah yang saya kira ke depan sebenarnya harus ada efek jerah, terutama bagi pelaku kampanye-kampanye terselubung ini. Kalau di antara sekian ratus yang dilaporkan hanya 9, saya kira ke depan persentasenya harus dinaikkan, Bang. Bukan hanya 9 lagi, tapi dinaikkan menjadi 10, 15% dan 20.
Jangan sampai kecurangan pemilu ini orang menganggapnya gampang diakal-akali. Kan nggak lucu misalnya, seperti Bang Fred bilang, seperti kasus di Pangkal Pinang. Itu kan terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif. Memberikan token listrik seharga 25.000, kalau nggak salah, tapi dibagikan ke sebanyak 3.000 rumah penduduk. Itu masif. Itu cukup besar sekali jumlahnya, dan itu setahu saya sampai sekarang nggak jelas infonya. Bahkan ada info itu lolos, tidak ada jerat apapun. Kan lucu. Padahal itu jelas message-nya, mempengaruhi pemilih yang diberikan token untuk memilih kandidat yang diusung. Nah, sebab itulah menurut saya harus ada efek jera dari pilkada ini. Bahwa pelaku yang bermain di tikungan ini, yang bermain di ruang gelap ini, harus digerakkan sanksi pidana. Apapun caranya. Dan Bang Frits, ini terkait dengan efek jera, sanksi apa yang memang telah disiapkan oleh Bawaslu? Ya, sebenarnya sanksi itu bukan disiapkan oleh Bawaslu. Sanksi itu adalah sanksi yang diberikan oleh undang-undang. Kan kami tidak boleh mengatur sesuatu yang tidak ada di dalam undang-undang. Nah, dan terhadap undang-undang itu telah mengatur bahwa apabila ada terbukti misalnya bahwa ada pembagian materi, maka itu dalam bentuk money politik itu bisa ada pidana penjara dan serta juga denda. Apabila money politik tersebut dalam bentuk sesuatu yang bersifat terstruktur dan masif, itu juga bisa dalam terdiskualifikasi. Nah, itu yang kami itu selalu menserukan kepada para paslon. Hati-hati di dalam menyebarkan misalnya sesuatu yang bersifat dengan materi uang ini. Karena ada kemungkinan dia dapat didiskualifikasi. Mungkin ada yang bilang, ya nggak apa-apa lah, mungkin tidak apa-apa di penjara misalnya. Karena mungkin yang bukan si paslonnya. Tetapi apabila ada sesuatu kegiatan yang bisa dianggap sebagai masif, itu bisa didiskualifikasi. Jadi yang terberat akan terdiskualifikasi tadi gitu ya? Iya, dan sekali lagi, diskualifikasi itu tidak mengenal proses. Jadi bisa saja misalnya orang ini sudah mendekati hari H, ternyata dia terbukti dia didiskualifikasi dan dia dipotong dari proses. Saat itu juga. Bisa juga dari proses. Baik, tadi Bang Adi juga sempat mengatakan atau menyinggung masalah open house. Gimana ini Bang masalah open house? Calon kepala daerah boleh melakukan hal ini? Kan kalau kita lihat, kan kita sudah ada edaran dari Menpan misalnya, tidak boleh open house bagi penyelenggara negara, bagi ASN ataupun juga kepada penyelenggara negara. Dan itu juga ada surat edaran dari KPK. Nah, itu bagi penyelenggara negara. Nah, sekarang terkait dengan apakah calon kepala daerah itu adalah penyelenggara negara ataupun bukan misalnya. Ya, dia bukan kan? Ya, dia belum menjadi penyelenggara. Bagi kami melihatnya begini, Bang. Bahwa setiap orang kan punya hak untuk melakukan open house kepada rumahnya. Itu adalah bagian kita kan, bagian dari umat sosial misalnya. Tetapi pada saatnya misalnya, dalam saatnya dia beropen house, harus bertindak hati-hati. Jangan open house, kenapa harus ada pasangan calonnya juga gitu, berdua. Kemudian kenapa harus ada umbul-umbul partainya atau ada kata-kata yang mengarah kepada sebuah proses kampanye yang terselubung. Nah, jadi selama tidak ada komponen-komponen itunya, maka kami berpendapat ya itu boleh-boleh saja, karena dia bukan bagian dari penyelenggara. Nah, tetapi sekali lagi, tetapi pada saat misalnya proses ada orang pulang misalnya, kan biasanya orang kalau berkunjung pulang tuh suka dapat sesuatu misalnya. Nah, sekali lagi kita lihat di dalam yang diberikan itu apakah ada unsur untuk membagi, unsur mengajaknya, unsur sesuatu yang masuk kepada mengarah kepada agar dia lebih baik lah dari yang lain. Itu udah masuk dalam kampanye. Itu yang harus menjadi hati-hati bagi para paslon. Baik, Bang Adi, terakhir singkat saja, setuju Anda, apakah memang setuju calon kepala daerah tidak boleh melakukan open house? Boleh saja sih. Yang penting harus lillahi ta'ala. Harus lillahi ta'ala. Baik, terima kasih banyak Bang Frits dan terima kasih Bang Adi telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita pada hari ini. Kembali ke Studio 1.